Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Durrahma dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab dengan NIM 222 322 0052. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah fikih atau usul fiqh. Langsung saja, judul yang pertama itu definisi usul fikih serta kedudukannya, objek kajian, tujuan serta perbedaan antara usul fikih dan fikih. Langsung saja, materi pertama yaitu definisi dari usul fiqh. Usul fiqh adalah ilmu yang membawa kepada usaha merumuskan hukum syara dari dalil-dalil yang terinci, atau dalam artian sederhana, kaidah-kaidah yang menjelaskan cara-cara mengeluarkan hukum-hukum dari dalil-dalilnya. Sementara kedudukannya usul fiqh yaitu usul fiqh berada di antara sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas, dan hukum Islam itu sendiri yaitu fikih. Objek kajian dari objek kajian dari fikih yaitu adalah segala hal yang terkait perbuatan seseorang yang telah mukallaf, yaitu dewasa dan berakal sehat. Misalnya, bagaimana ketentuan hukum mukallaf dalam muamalah seperti jual beli, sewa menyewa, pegadaian, pembunuhan, tuduhan atau menuduh orang lain, dan masih banyak lagi yang berhubungan dengan muamalah. Tujuannya dari usul fiqh yaitu menerapkan kaidah-kaidah dan pembahasannya pada dalil-dalil yang detail untuk diambil hukum syarahnya. Selanjutnya itu perbedaan dari usul fikih dan fikih. Usul fikih yaitu yang pertama merupakan dasar-dasar bagi usaha istinbat hukum, yakni menggali hukum-hukum dari sumber-sumbernya. Oleh karena itu, setiap mujtahid wajib mengetahui betul-betul ilmu usul fiqh. Yang kedua yaitu usul fiqh berkenaan dengan dalil-dalil syar'i yang bersifat global. Sementara fikih pembahasannya itu berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Apakah perbuatan mukallaf itu dihukumi halal atau haram, atau apakah perbuatan mukallaf itu sah atau batal. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke materi kedua yaitu sejarah perkembangan usul fiqh. Jadi usul fiqh sebelum dibukukan pada periode Nabi Muhammad SAW, ketika Rasulullah masih hidup, tuntutan yang diperlukan dan jalan keluar untuk berbagai masalah diselesaikan dengan baik, entah melalui wahyu atau putusan langsung dari Rasulullah SAW. Ketika itu sumber hukum dalam Islam hanya Al-Quran dan hadis. Hukum yang ditetapkan dalam Al-Quran atau hadis terkadang berbentuk jawaban dari suatu pertanyaan atau munculnya suatu kasus. Dalam beberapa kasus Rasulullah SAW menetapkan hukum dengan menggunakan qiyas, antara lain ketika menjawab pertanyaan Umar bin Khattab, apakah batal puasa seorang yang mencium istrinya? Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu berkumur-kumur dalam keadaan puasa, apakah puasamu batal? Umar menjawab, tidak batal. Rasulullah SAW bersabda lagi, teruskan puasamu. Hadis riwayat Muslim dan Bukhari. Cara Rasulullah tadi yaitu dalam menetapkan hukum seperti dalam hadis tadi merupakan cikal bakal untuk munculnya usul fiqh. Bahkan para ulama menyatakan bahwa keberadaan usul fiqh itu bersamaan dengan munculnya fikih sejak periode Rasulullah SAW. Itulah kisah tadi. Selanjutnya itu ada beberapa faktor yang menyebabkan pembukuan ilmu usul fiqh mendesak. Faktor itu mendesak yaitu yang pertama itu meluasnya wilayah-wilayah Islam dan bercampurnya orang-orang Arab yang bukan orang Arab untuk memudahkan Islam diserap dan dipahami oleh orang-orang non-Arab. Yang kedua yaitu munculnya perdebatan antara umat Islam, khususnya yang bergabung dalam dua kelompok besar, ahli ar-rayu. Dampak dari perdebatan tersebut adalah ditunjang dengan argumen yang tidak bisa dijadikan dalil, dan kadangkala argumen tersebut tidak bisa diingkari, dalil itu diingkari. Selanjutnya yaitu aliran dalam usul fiqh dalam sejarah. Yang pertama itu aliran mutakalimin. Aliran ini disebut dengan thariqah Syafi'iyah. Menurut aliran ini, setiap muslim harus mendasarkan aktivitas mereka itu dengan Al-Quran dan hadis. Yang kedua itu aliran fuqaha. Nama lain dari aliran ini adalah thariqah Hanafiyah yang dinisbahkan kepada tokoh utamanya, yaitu ulama-ulama yang bernaung di bawah mazhab Hanafi. Dinamakan aliran fuqaha karena penyusunan materi teori dalam aliran ini banyak dipengaruhi oleh furu' yang ada dalam mazhab mereka.
Oke, materi selanjutnya yaitu Al-Quran sebagai sumber dasar pokok hukum Islam. Nah, pengertian dari Al-Quran yaitu secara bahasa yaitu berasal dari kata al-qiraah yang artinya membaca atau bacaan. Secara istilah, Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril sebagai petunjuk bagi umat manusia serta sebagai sumber hukum yang abadi hingga hari akhirat nanti, hari kiamat nanti. Nah, kehujaan dari Al-Quran adalah memiliki otoritas hukum yang mutlak dalam Islam karena merupakan firman Allah yang terjamin kebenarannya dan tidak dapat diganggu-gugat. Kehujaan Al-Quran dalam hukum Islam dapat dijelaskan melalui beberapa dalil, yaitu dalam Al-Quran sendiri, kalamullah yang terjaga keasliannya. Firman Allah dalam surah Al-Quran dalam Quran surah Al-Hijr ayat 9. Selanjutnya yaitu Al-Quran sebagai pedoman hukum utama. Dalam Quran surah An-Nisa ayat 59 itu dijelaskan di situ. Selanjutnya Nabi Muhammad SAW menjadikan Al-Quran sebagai sumber hukum. Oke, selanjutnya itu fungsinya yaitu yang pertama sebagai sumber hukum Islam, sebagai sumber utama hukum Islam. Nah, yang kedua itu sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Selanjutnya yaitu sebagai petunjuk bagi manusia. Yang terakhir yaitu sebagai dasar pembentukan hukum Islam. Oke. Al-Quran itu dilihat dari segi dalilannya, yaitu ayat-ayat qoti wajib diterapkan secara mutlak, sedangkan ayat zoni dapat ditafsirkan berdasarkan metode ijtihad oleh para ulama. Selanjutnya itu kandungan hukum dalam Al-Quran. Yang pertama hukum ibadah, yang kedua hukum muamalah, yang ketiga hukum pidana, yang keempat hukum keluarga. Selanjutnya itu dengan judul materi sumber hukum Islam yang disepakati as-sunnah. Pengertian dari sunnah yaitu yang berasal dari bahasa Arab yang bermakna kebiasaan atau biasa dilakukan. Sunnah menurut istilah adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh atau yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik dari berupa ucapan, qaul, fiil, perbuatan ataupun takrir, penetapan. Oke. Pembagian sunnah yaitu ada 3, ada sunnah qauliyah yaitu selanjutnya sunnah fi'liyah dan sunnah takriri. Fungsi dari sunnah ada 3, yaitu sebagai penguat atau takkid, sebagai penjelas atau penjabar, yang terakhir yaitu sebagai penetap hukum yang belum ada dalam Al-Quran. Kehujahan as-sunnah yaitu Al-Quran surah Al-Imran ayat 31, surah Al-Ahzab ayat 21, dan surah Al-Hasyr ayat 7. Materi selanjutnya itu dengan judul hukum yang disepakati ijma dan qiyas. Definisi dari ijma yaitu kesepakatan terhadap sesuatu. Dalam pengertian ini maksudnya itu bisa ditemukan dalam surah Yusuf penjelasannya ayat 12. Oke, selanjutnya qiyas merupakan penerapan hukum analogis terhadap hukum sesuatu yang serupa karena prinsip persamaan. Ilat akan melahirkan hukum yang sama pula. Kedudukannya yaitu Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya itu macam-macam dari ijma dan qiyas, yaitu menurut para sarjana hukum Islam dilihat dari cara memperolehnya. Ijma dibagi menjadi 2, yaitu ijma sarih yaitu ijma kebulatan yang dinyatakan oleh mujtahidin. Selanjutnya itu ijma sukuti, yaitu kebulatan yang dianggap ada apabila seorang mujtahid mengeluarkan pendapatnya dan diketahui oleh mujtahidin lainnya, tetapi mereka tidak menyatakan persetujuan atau bantahannya. Selanjutnya itu qiyas dibagi menjadi 3, yaitu qiyas al-aulawi, qiyas yang berlakunya hukum pada furu lebih kuat daripada pemberlakuan hukum pada asal karena kekuatan ilat pada furu. Selanjutnya itu qiyas usawi, qiyas yang berlakunya hukum pada furu sama keadaannya dengan berlakunya hukum pada asal karena kekuatan ilatnya sama. Selanjutnya qiyas adwan, qiyas yang berlakunya hukum pada furu lebih lemah dibandingkan dengan berlakunya hukum pada asal meskipun qiyas tersebut memenuhi persyaratan.
Selanjutnya itu rukun-rukun dari ijma' dan qiyas. Menurut Az-Zuhaili, dalam usul fikih Islam, ijma' baru dianggap sah jika memenuhi rukun-rukunnya. Rukun-rukunnya itu yang pertama itu mujtahidin berjumlah lebih dari satu orang, yaitu 2, kesepakatan ulama atau suatu hukum itu dapat direalisasikan. Yang selanjutnya adanya kesepakatan semua mujtahid atas suatu hukum syar'i tanpa memandang negeri, kebangsaan atau kelompoknya. Yang selanjutnya kesepakatan tersebut diawali setelah masing-masing mujtahid mengemukakan pendapatnya secara jelas dan transparan. Sandaran hukum ijma' adalah Al-Quran dan hadis. Materi selanjutnya itu sumber hukum yang diperdebatkan, mukhtalaf atau istihsan. Pengertian dari istihsan ini adalah berpaling dari dalil syariat yang sudah ditetapkan atas suatu peristiwa atau perilaku ke hukum yang lainnya. Pengertian ini merupakan pendapat dari ulama usul fiqh secara umum. Macam-macam dari istihsan yaitu 1. Istihsan dengan nas, 2. Istihsan yang disandarkan pada ijma', dan 3. Istihsan dengan uruf. Yang selanjutnya itu istihsan dengan darurat. Yang terakhir istihsan dengan qiyas kafi. Materi selanjutnya dengan judul maslahah mursalah. Definisi dari maslahah yaitu setiap hal yang dimaksudkan untuk memelihara agama, akal, jiwa, keturunan, kehormatan, dan harta. Ada beberapa macam dari maslahah ini. Yang pertama itu maslahah ad-daruriyah, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Yang kedua yaitu maslahah al-hajiyah, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok. Selanjutnya maslahah atahsiniyah, yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Contoh-contoh maslahah mursalah dalam kehidupan yaitu contohnya maslahah mursalah dalam kehidupan, maslahah mursalah dalam kehidupan. Yang kedua itu maslahat yang kontradiksi dengan nas. Materi terakhir dengan judul sumber hukum yang diperdebatkan, istishab dan saddu dariyah. Pengertian dari istishab ini adalah metode hukum Islam yang menetapkan keberlanjutan hukum atau keadaan sampai ada dalil yang mengubahnya. Bentuknya mencakup keberlanjutan, ketiadaan asal, hukum sebelumnya, sifat sebelumnya, dan kehalaan asal. Mayoritas ulama menerapkan istishab sebagai dalil hukum. Sumber hukum yang diperdebatkan yaitu saddu zariyah. Sementara itu saddu zariyah adalah pengertian yaitu prinsip yang melarang suatu perbuatan yang tampaknya mubah tetapi dapat menjerumuskan kepada yang haram. Contohnya adalah larangan khalwat, larangan menjual senjata di saat konflik, dan larangan menerima suap. Baiklah, itu penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.